uangnya kalau mau bawa. Oke, kawan-kawan kita geser ya, kawan. Mobil yang pertamanya dulu. Terus. Tadi 30 bal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sam TV 77. Para sahabat sekalian, kali ini saya mau reaksi video. Tampaknya Bu Widya tidak main-main, mau membongkar semuanya apa yang terjadi di kasus Vina. Bahkan Bu Widya sampai berani bilang tiga jenderal yang mari kita simak videonya ya. Jadi begini bro, kunci satu-satunya saya bilang itu Rudiana. Kenapa harus bungkam? Kunci satu-satunya itu. Ya ini karena berawalan dari bandar. Ya, kasus suapnya. Halo Bapak Presiden, jenderal-jenderal ini untuk menutupi kasus Pinah ini diawali dari bubuk. Ya. Perhatikan suapnya berapa miliar jenderal-jenderal ini menerima. Coba rekening-rekening yang diterima mereka itu pada tahun 2016 dicek. Kok lebih detail kita Pak daripada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri tugasnya ngapain aja? Saya memberikan jalan penyidikan, ya kan? Sidik kembali. Ya penyidik pada waktu itu Kapolresnya siapa? 2016. Kapolri kita siapa? 2016. Ya. Presiden kita siapa? 2016. Panggil aja itu. Ya, pejabat-pejabat kala itu. Disidik tentang suapnya dulu yang masuk ke rekening mereka. Ya. Kenapa penyidik kok dibilang bodoh nanti marah? Ya kan? Merinding bulu kuduk saya. Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri disebut-sebut telah memeriksa ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno Duaji menguak kemungkinan terungkapnya kasus Vina melewati kesaksian Ibtu Rudiana yang saat itu menangani kasus Vina. Kalau betul, bunyi laporan polisinya apa? Kalau bunyinya misalnya, anak saya meninggal tidak wajar diduga dibunuh orang. Ada nggak dia, Rudiana, mencantumkan orang yang dicurigai, katanya. Kemudian Propam Polri juga harus mengecek surat perintah penangkapan terhadap 8 terpidana yakni Saka, Tatal, dan kawan-kawan. Surat perintah penangkapannya, kapan keluarnya? Siapa yang memeriksa 8 terpidana ini, katanya. Kalau tidak ada surat perintah penangkapan, maka Ibtu Rudiana harus berurusan dengan Propam Polri. Tapi kalau surat perintah penangkapannya pun ada, dan yang diperintahkan adalah Ibtu Rudiana, hal ini juga dinilai salah oleh Susno Duaji. Pasalnya Ibtu Rudiana pada 2016 lalu menjabat sebagai Kasat Narkoba, bukan anggota Reskrim. Ini urusan Propam juga kepada Kasat Sersenya. Masa Kasat Serse memerintah yang bukan itu tugasnya, katanya. Selanjutnya, Propam Polri harus memeriksa berita acara 8 tersangka, saat ini terpidana, di tahun 2016. Dari sana akan kelihatan sejauh mana salahnya, Ibtu Rudiana, katanya. Lebih lanjut, Susno Duaji menilai ada kesamaan alur cerita kasus Vina versi Ibtu Rudiana dan saksi AF. Namun, kesaksian AF ini bertentangan dengan kesaksian mandor. Salah satunya soal hujan di malam pembunuhan Vina dan Eki.
Satu mengatakan hujan, yang satu mengatakan tidak hujan. Sekarang yang harus didalami adalah ayat ini. Ayat ini bercerita pada Rudiana apa? Jangan-jangan Rudiana terpengaruh pemikiran ayat, katanya. Menurut Susno Duaji, pasti ada salah satu saksi yang bohong dalam memberikan kesaksiannya. Kalau ternyata yang benar, kesaksian, mandor maka si ayat ini bohong, maka kesaksian palsu dari ayat. Ini juga berakibat terhadap 8 terhukum nantinya, katanya. Termasuk juga akan berdampak pada penetapan tersangka Peggy Setiawan. Dengan catatan penetapan tersangka Peggy ini hanya berdasarkan keterangan saksi, namun keterangan saksi bertentangan semua dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Mau tidak mau ini, Peggy harus dikeluarkan. Perintah undang-undang kalau tidak cukup bukti harus dikeluarkan dan dihentikan penyidikannya, pungkasnya. Dari Dai Bahtiar, tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil. Satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gindut itu. Ibtu Rudiana. Ada apa, Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Abri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes. Ya, akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke itu pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan. Ya, Nah ternyata Ibtu goretan Rudiana sebuah itu lukisan dan ciri-cirinya. orangnya Ya gimana lumayan nggak aman berpengaruh di kalau dalam masuk kasus taruna, bro. Vina ini. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin. Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri. Kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini
matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindahnya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras. Salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit. Kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu. Kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi? Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Ya kan? Salam waras saja.